Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang syirik kontemporer di bidang kesenian dan budaya. Kelompok kami terdiri dari Novi, Dwi, Ainul, Istiqomah, Zara, Esmia, dan saya sendiri, Dias. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Islam. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dias Regita Prameswari. Oke, syirik kontemporer. Syirik artinya adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kekinian, modern, trending. Jadi, syirik kontemporer adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kekinian atau sedang trending. Berikut ini adalah beberapa dampak dari perbuatan syirik. Yang pertama, terhapusnya amal kebaikan. Allah menghapus amal kebaikan orang yang mempersekutukannya, dan mereka termasuk dalam hamba-hamba Allah yang merugi. Perbuatan syirik dapat menghapus amal kebaikan pelakunya hingga mencapai kerugian yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dampak kedua adalah tidak akan diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, karena syirik termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Allah mengampuni segala dosa hambanya yang dikehendaki, kecuali dosa syirik. Karena itu, kita harus menjauhi hal yang bersifat menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dampak yang ketiga, Allah mengharamkan surga bagi orang yang mempersekutukannya. Tempat orang yang syirik kepada Allah adalah neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansor. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Perkenalkan, nama saya Novita Arianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seni. Seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari kehidupan sehari-hari dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Seni menurut para ahli yaitu ciptaan manusia yang
dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan, pendengaran, atau dengan perantaraan gerak. Nah, seni Islam sendiri yaitu ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Nama saya Alba Corina Farhanadin Zahra. Di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan poin materi berikutnya, yaitu hukum bidang seni dalam Islam. Dalam bidang seni, para ulama berbeda pendapat dengan dua hal. Yang pertama adalah haram. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam Islam seni adalah haram, yang mengarah kepada seni tarik suara atau nyanyian. Nyanyian yang dimaksud adalah yang berisi kemungkaran atau kemaksiatan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sarana. Misalnya disertai hammer, zina, atau menampakkan aurat. Contohnya seperti mengajak berpacaran, lalu menu pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah halal. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa tidak setiap seni itu adalah haram. Contohnya seni yang dapat digunakan sebagai penyampaian dakwah, seperti wayang, yang digunakan oleh para wali songo di Indonesia. Lalu ada seni kaligrafi dan ada seni membaca Al-Quran, yaitu tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Esmia Agustina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu tentang contoh kasus syirik dalam bidang seni. Salah satunya adalah seni pembuatan patung. Membuat patung dilarang dalam Islam karena ia menjadi penyebab awal munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Patung yang termasuk bentuk makhluk hidup dilarang dalam Islam karena menandingi Allah Sang Maha Pencipta. Sebab pada zaman dahulu, patung adalah sesembahan bagi mereka dan lekat dengan ritual peribadatan. Adapun menurut ulama, sebab patung pada zaman dahulu dilarang oleh Nabi karena patung dulu dibuat untuk disembah menjadi berhala, sebagai tempat pemujaan dan lain sebagainya. Tetapi ada pembuatan patung yang dibolehkan, yaitu patung sebagai pengingat akan jasa-jasa seseorang dan bukan untuk disembah. Contohnya adalah patung para pahlawan. Nama saya Dwi Safitri Nurulita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu pengertian budaya. Menurut Wikipedia, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sedangkan menurut Islam, budaya merupakan adab atau etika yang berlaku dalam kehidupan muslim pada umumnya. Adab yang dimaksud di sini adalah adab baik yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diturunkan melalui malaikat Jibril agar disampaikan kepada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, saya Alfianul Abila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang contoh kasus budaya. Orang terdahulu meyakini bahwa aktivitas-aktivitas seperti mengunjungi para wali, mempersembahkan hadiah, dan meyakini bahwa mereka mampu mendatangkan keuntungan atau kesuksesan. Mengunjungi kuburan mereka, mengusap-usap kuburan tersebut, dan memohon keberkahan kepada kuburan tersebut. Seakan-akan Allah Ta'ala sama dengan penguasa dunia yang dapat didekati dari para tokoh mereka dan orang-orang dekat. Bahkan, manusia telah melakukan syirik apabila mereka mempercayai bahwa pohon kurma, pepohonan lain, sandal, atau juru kunci makam dapat diambil berkahnya dengan tujuan agar mereka mendapatkan keuntungan. Pencemaran terhadap ajaran Islam yang murni bermula di masa pemerintahan Islam Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan ilmu pengetahuan di zaman itu telah menyeret kaum muslimin untuk ikut pula memasyarakatkan filsafat Yunani dan Romawi. Selain itu, pengaruh mistik Platonik dari budaya Rusia ikut menimbulkan pengaruh negatif pada ajaran Islam. Puncaknya adalah berbagai macam kebatilan dan tahayul yang dipraktikkan kaum Hindu mulai diikuti orang-orang Islam. Wilayah Arab sebagai tempat kelahiran Islam pun tidak luput dari pengaruh buruk tersebut, sehingga harus dilakukan pembersihan terhadap ansir-ansir asing
yang merusak kemurnian Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa syirik. Nama saya Istiqomah Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh kasus syirik pada bidang budaya, yakni tradisi tumbal dan sesajen. Ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhluk halus atau jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja. Sehingga dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen tersebut, mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan segala permohonan mereka dipenuhi. Masyarakat yang hidup dengan mata pencaharian sebagai petani melakukan upacara ritual sedekah bumi dengan menyembelih kerbau atau kambing dan menanamkan kepalanya pada suatu tempat. Tumbal dan sesajen disembahkan kepada penguasa bumi dan tanah agar hasil panen mereka berlimpah dan terhindarkannya segala bentuk bencana di muka bumi. Kesimpulan dari video kami kali ini, yakni jika kamu mencintai seni dan budaya, maka janganlah kamu menyekutukan Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.